Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Jumu'ah merupakan surah ke-62 dalam Al-Quran yang terdiri atas 11 ayat. Nama Al-Jumu'ah diambil dari kata yang terdapat pada ayat ke-9 yang berarti hari Jumat. Ditinjau dari lokasi atau tempat diturunkannya, surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Jumu'ah diawali dengan penegasan tentang keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Pengungkapan sifat-sifat keagungan ini menjadi landasan tauhid bagi setiap mukmin untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. Surah ini menerangkan tugas mulia pengutusan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaum yang ummi atau tidak dapat membaca dan menulis. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa manusia dari syirik dan akhlak tercela, serta mengajarkan kitab dan hikmah. Pengutusan Nabi Muhammad SAW merupakan karunia dan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, terdapat peringatan keras yang ditujukan kepada kaum Yahudi yang telah dianugerahi kitab Taurat, namun tidak mau mengamalkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa memahami manfaatnya. Perumpamaan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar senantiasa mentadabburi dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menjadikannya hafalan tanpa amalan. Pesan utama berikutnya dalam surah Al-Jumu'ah adalah kewajiban melaksanakan sholat Jumat bagi setiap laki-laki beriman. Ketika seruan azan sholat Jumat dikumandangkan, umat Islam diperintahkan untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan seluruh kegiatan jual beli serta urusan duniawi. Kepatuhan untuk menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan keseimbangan hidup, sehingga setelah ibadah sholat Jumat selesai dilaksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan umatnya untuk kembali bertebaran di muka bumi guna mencari karunia dan rezeki. Kendati sibuk berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup, umat Islam diperintahkan untuk tetap memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh keberuntungan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Surah ini ditutup dengan teguran kepada sebagian sahabat yang sempat berpaling meninggalkan Nabi Muhammad SAW saat beliau berkhutbah demi mengejar rombongan dagang atau hiburan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa pahala dan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada hiburan maupun perniagaan duniawi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Al-Quran adalah cahaya petunjuk yang menerangi jiwa yang haus akan kebenaran dan ketenangan. Setiap kali kita membaca serta merenungi ayat-ayatnya, terurai keindahan hikmah yang menuntun langkah kita menuju keselamatan abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.